Di antara bentuk kesyirikan yang merajalela di tanah air kita adalah menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk syirik yang banyak tersebar di tanah air kita. Terutama dilariskan oleh para dukun. Sering kalau seorang ke dukun, maka syaratnya cari ayam putih ya. Ayam putih berkulit putih, giginya putih ya. Sembelih 7 ekor ya, misalnya. Sebaliknya atau cari ayam hitam. Pokoknya semuanya hitam, enggak ada yang putih-putihnya. Kalau ada satu bulu aja putih enggak boleh, harus yang hitam. Sembelih kepada jin misalnya, atau enggak boleh sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dukun juga melariskan acara menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyembelih karena Allah adalah ibadah yang mulia. Menyembelih karena Allah adalah ibadah yang mulia. Di antaranya kita menyembelih tatkala Idul Adha. Bagaimana para kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, mereka menyembelih kambing atau sapi atau onta, mereka menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang sangat mulia. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berhaji cuma sekali setelah Islam. Beliau berhaji cuma sekali setelah Islam dan beliau menyembelih 100 ekor onta dalam haji beliau alaihi salatu wasallam. 63 beliau sembelih dengan tangan beliau, sisanya dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Semangat Nabi untuk menyembelih karena Allah luar biasa. Oleh karena dalam Al-Qur'an Allah menggandengkan antara salat dengan menyembelih karena Allah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah karena Rabbmu dan sembelihlah juga karena Rabbmu. Bolehkah kita salat kepada selain Allah? Enggak boleh. Sebagaimana pula tidak boleh kita menyembelih kecuali karena Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu dan menyembelih juga karena Rabbmu. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah bahwasanya salatku dan sembelihanku, kehidupanku dan kematianku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka menyembelih karena Allah ibadah yang sangat mulia. Seorang kalau punya rezeki dia menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya rezeki dia tatkala Idul Adha beli kambing, sembelih karena Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang mulia. Lantas kalau ibadah yang mulia ini diserahkan kepada makhluk, kepada jin, kepada malaikat, kepada penghuni kubur, maka ini syirik akbar. Enggak boleh. Ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tiap hari berikrar dalam salat kita, iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau lah kami beribadah ya Allah. Ibadah seluruhnya hanya untuk Allah. Doa kita hanya kepada Allah, sembelihan kita hanya untuk Allah. Lantas kita kemudian menyembelih kepada jin, maka ini tidak diperbolehkan. Ini syirik akbar. Dan ini yang menyedihkan banyak tersebar di tanah air kita. Masyarakat, sebagian masyarakat kalau ingin bangun jembatan supaya jembatannya tidak rubuh, maka mereka harus menyembelih apa? Kambing 8 ekor, tergantung berapa banyak pondasinya. Kambing disembelih, dipasang supaya jembatannya tidak rubuh. Ya kalau ternyata dikorupsi tetap aja rubuh. Kalau ingin buka lahan, ya dan ini kejadian banyak dan jin benar-benar ganggu. Jin benar-benar ganggu. Maka kita harus lawan bismillah. Mau buka lahan maka dipersyaratkan harus bikin acara, di antaranya potong babi terkadang atau potong sapi, dibikin acara-acara ritual kesyirikan supaya tidak diganggu oleh jin. Saya pernah lihat sendiri mau bangun rumah, tidak boleh dibangun rumah kecuali tanahnya setelah minta izin kepada tuan tanah. Caranya dengan menyembelih 3 ekor ayam hitam, kemudian darahnya ditumpahkan di tanah tersebut sebelum dibangun rumah. Ini kejadian nyata. Ya. Mengerikan. Kesyirikan seperti ini banyak terjadi di tanah air kita. Kemudian ada acara menyembelihan terhadap siapa? Nyi Roro Kidul. Ada acara labuhan kalau nggak salah ya. Labuhan ya. Sedekah laut. Ya. Itu setiap tahun sekali. Yang disembelih apa? Kerbau. Ini kesyirikan. Nyembelih untuk siapa? Nyi Roro Kidul. Kenapa kalau tidak ada sedekah laut, Nyi Roro Kidulnya bakalan ngamuk? Kalau ngamuk bahaya. Enggak boleh kebo sembarangan kalau disembahkan kepada Nyi Roro Kidul. Yang bilang Nyi Roro Kidul suka makan kebo siapa? Kemudian cari kebo yang gemuk, yang bagus. Kalau kebonya kurus nanti nggak diterima. Bayangkan sampai seperti itu. Kalau kebonya kurus nggak bakalan diterima. Takut kalau tidak diterima oleh Nyi Roro Kidul. Tapi kalau menyembelih kambing untuk Allah sembarangan, pokoknya kambing, sembelih aja. Tapi untuk Nyi Roro Kidul tidak bisa sembarangan. Itu bayangkan, saya sering ketemu jemaah haji, saya sering candain jemaah haji. Jemaah haji kalau disuruh potong kambing untuk acara haji, mereka selalu mencari kambing yang paling murah. Bilang, ada kambing, Ustaz, berapa? Ada yang 500 rial, bagus. Yang lebih murah ada enggak? 300 rial ada. Cari yang paling murah, pokoknya asal sah saja. Sampai sebagian jemaah haji tanya kepada saya, suatu hari ketemu saya, bilang, Ustaz, saya kemarin potong kambing, Ustaz. Kambing apa namanya? Haji, kambing tamattu. Tapi kelihatannya kambingnya kecil, Ustaz. Sah atau tidak?
Jadi dia kan bayar murah, jadi dia dapat kambing apa? Kambing kecil, karena dia bayar murah. Saya bilang, bener kambing? Bener Ustaz. Ini kenyataan, saya bilang. Coba antum lihat, ingat lagi, kambing apa kucing? Akhirnya dia bilang, kucing kali Ustaz. Kenapa? Untuk Allah, cari kambing yang paling murah. Tapi kalau untuk Nyi Roro Kidul, harus yang paling top. Ketakutan kepada Nyi Roro Kidul, takut kualat lebih daripada takut kualat daripada Allah Subhanahu. Ini terjadi di sebagian masyarakat. Ya akhi, antum lihat di Arab Saudi. Arab Saudi, barang siapa yang haji atau umrah, yang sudah umrah coba angkat tangan, jangan yang haji. Yang sudah umrah angkat tangan. Enggak ada juga ya. Subhanallah. Niatkan dulu, niatkan. Semoga Allah memudahkan niat kita untuk bisa apa? Umrah. Amin ya rabbal alamin. Barang siapa yang umrah dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah, dia akan menempuh perjalanan kira-kira 450 km dari Mekah menuju Madinah. Selama perjalanan dia akan melihat betapa banyak gunung yang dibelah untuk jadi jalan. Ada gunung-gunung di pemerintah Arab Saudi bikin jalan, itu gunung-gunung dibelah, dijadikan apa? Jalan. Ada mungkin puluhan gunung. Tidak ada satu telur pun yang dipecahkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk bikin jalan tersebut. Enggak ada. Bayangkan antum, buka hutan aja babi atau sapi, gimana lagi belah gunung? Apa enggak kualat? Kalau Indonesia sudah berapa sapi yang harus disembelih? Sudah berapa ekor kambing harus disembelih? Sampai kemarin waktu acara Merapi meletus Yogyakarta, sampai ada yang punya ide untuk menyembelih, ya kan? Saya lihat di internet. Menyembelih apa? Seekor kerbau apa di tengah di Malioboro kali, enggak tahu di mana. Orang berpikirnya seperti itu. Lihat di Arab Saudi tidak ada yang disembelih sedikit pun, tidak ada. Sementara gunung dibelah oleh pemerintah Arab Saudi. Bahkan barang siapa yang pergi ke Mina, lihat ada terowongan Mina besar kayak gitu terowongan Mina. Gimana ngebolongnya itu kalau nggak pakai sapi? Di sana nggak pakai sapi. Nggak pakai sapi disembelih, nggak pakai kambing disembelih, bisa dibolongin selamat, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tatkala kaum muslimin yang ada di tanah air kita ketakutan sama jin, maka ini dimanfaatkan oleh para jin untuk semakin menjadikan hal ini sebagai ladang kesyirikan. Sehingga benar kalau ada orang mulai membuka lahan tanpa ada kambing atau sapi, mulai diganggu, benar-benar diganggu. Apalagi orang tersebut tauhidnya tidak kuat, akidahnya tidak kuat. Tukang main judi, tukang minum bir, gimana nggak diganggu? Tatkala datang si setan, dia tidak membaca ayat kursi, tapi dia bacanya was, ya gimana? Jimat-jimatnya sudah dia pakai, semua tetap aja diganggu. Jin semakin mengganggu. Dan itulah musibah yang ada di tanah air kita. Musibah di tanah air kita, jin dihormati oleh manusia, diagung-agungkan oleh manusia. Saya di Arab Saudi, mungkin Ustaz Abdul Tausikal juga bertahun-tahun di Arab Saudi. Saya tidak pernah merinding pergi suatu tempat kemudian merinding, tidak pernah. Tidak pernah saya merinding. Saya pernah terjebak sama anak dan istri saya di tengah padang pasir. Kita harus berjalan sekitar 3 atau 4 kilo. Anak saya tidak menangis, kejebak mobil, kemudian macet di tengah jalan, saya berjalan 3 kilo kalau nggak salah. Di tengah malam yang kita takut jangan-jangan ada ular, itu aja. Adapun takut nyi blorong nggak ada sama sekali. Mak lampir nggak ada. Sundel bolong nggak ada, nggak ada. Karena memang di sana dikumandangkan azan, di mana-mana azan dikumandangkan, masjid rame. Jin mau ganggu bagaimana? Karena orang-orang bertauhid, azan dikumandangkan di mana-mana, tidak ada kesyirikan. Dukun dipenggal di sana, dukun dipenggal. Bukan di sini dukun tampil di televisi. Dukun jadi ustadz di sini. Di sana dukun dipenggal. Maka jin-jin mereka tahu diri, mereka tidak membanggakan diri, mereka tidak mengganggu kaum muslimin. Sekarang kita lihat bandingkan di Indonesia. Jangankan pergi ke tempat-tempat yang gelap-gelap, ke kamar mandi aja takut. Ibu-ibu terutama. Kenapa? Terlalu banyak nonton acara-acara televisi. Nonton acara gentayangan, nonton acara apa? Uka-uka, nonton apa lagi? Uji nyali. Ini acara-acara yang buat jin kepalanya besar, manusia semakin ketakutan. Makanya dalam tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu dalam surat jin, nanti buka surat jin ya. Jangan takut buka surat jin. Buka aja surat jin kemudian dibaca. Jangan takut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguhnya dahulu ada sebagian manusia meminta perlindungan kepada sebagian jin, maka semakin menambah kekufuran manusia tersebut. Dalam tafsiran yang lain, semakin menambah kesombongan para jin. Antum buka tafsir Ibnu Katsir. Yang punya tafsir Ibnu Katsir angkat tangan coba. Ada yang punya tafsir Ibnu Katsir? Yang punya terjemahan tafsir Ibnu Katsir angkat tangan. Yang punya terjemahan Al-Quran angkat tangan. Yang punya Quran angkat tangan. Jangan enggak punya. Kalau punya terjemahan buka surat jin, buka surat jin. Situ ada ayat ini. Dalam Ibnu Katsir disebutkan tafsir Ibnu Katsir, apa sebab turun ayat ini?
ada seorang yang melewati sebuah lembah. Lembah ini isinya banyak jin yang menggoda. Maka dia takut, maka dia berkata, a'udzu bihadzal wadi min a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Saya berlindung kepada pemimpin pasukan jin di lembah ini dari gangguan anak buahnya. Maka tatkala dia mengucapkan perkataan ini, aku berlindung kepada pemimpin para jin dari gangguan anak buahnya, maka dia pun selamat. Jin tatkala manusia minta perlindungan kepada dia, maka dia semakin angkuh dan semakin sombong. Dan inilah yang dialami oleh masyarakat kita. Ketakutan kepada jin berlebih-lebihan. Dan benar-benar jin memanfaatkan hal ini. Masjid-masjid kosong, azan-azan tidak dikumandangkan, maksiat di mana-mana, dukun berterbaran, aurat terumbar di mana-mana, wanita tidak pakai jilbab, judi di mana-mana, korupsi di mana-mana. Ya jin semakin senang. Musik-musikan di mana-mana. Di rumah-rumah orang tidak ada lantunan Al-Quran, yang ada musik-musikan untuk menarik jin. Jin semakin besar kepala. Oleh karenanya kalau kita di Arab Saudi, kita ke kuburan benar-benar kita ingat mati. Rasulullah SAW mengatakan, zurul kubur, ziarahi kuburan, fa inna tudzakirukumul akhirah. Sungguhnya menziarahi kuburan akan buat kalian ingat mati. Kita mau ziarah kubur siang malam kita ingat mati. Tidak ada pikiran jin sama sekali. Coba kalau Indonesia. Antum ke kuburan apa yang antum ingat? Waduh, pocong lah, toyo lah, mbak yo lah. Atau bayangkan, sebentar lagi apalagi ada asap sate keluar. Ada asap di sana, bahaya. Khawatirnya muncul apa, Nyi Blorong, Mak Lampir. Ternyata si mana jembatan Ancol rumahnya. Itulah yang terjadi di tanah air kita. Jin benar-benar diagungkan. Di antara bentuk pengagungan terhadap jin, kita nyembelih untuk jin. Ini pengagungan, peribadatan terhadap jin. Kita saja sebagian orang kalau mau lewat tempat harus ngebel dulu. Kenapa dibel? Gak ada apa-apa. Numpang lewat takut diganggu jin. Iya itu tidak. Banyak orang seperti ini. Rasulullah sudah ajarkan doa. Bukan begitu caranya, bukan gitu buat apa? Ada doa jalan, ada doa safar, ada doa ayat kursi, banyak doa. Namun orang ketakutan dan jin sombong dan bangga kalau kita tunduk kepada dia. Banyak orang lewat, subhanallah. Ada yang ngapain? Bener, ini ngapain? Saya pernah diantar supir seperti itu. Enggak apa-apa Ustaz katanya. Dia gemetar takut. Saya bilang ngapain dia? Enggak apa-apa katanya. Terus setelah itu lewat, kenapa? Kalau kita enggak gitu Ustaz, ada angin nanti datang, mobil kita kelempar masuk jurang. Wah, mengerikan ya. Ini kan ketakutan saya pada tingkat kesyirikan. Bayangkan kalau dia tidak ngebel, ini waktu saya perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Padahal itu supirnya abri. Jagoan maksudnya. Jagoan masih takut sama jin, takut ada angin niup. Bayangkan lagi dia tahu kan itu angin kencang itu sampai mobil terbang masuk ke jurang itu kan mengerikan. Akhirnya dia harus ngebel. Kata dia enggak apa-apa Ustaz, tapi dia ngebel takut. Ini kesyirikan dan ini yang dicari-cari oleh jin, di antaranya dengan seorang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala.